Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam meeting ini. Sebelum presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang budget case dengan anggota yang pertama. Saya Gabriel Rosalia Pardede. Saya Ika Puspita Hermayeni. Saya Sarah Saraswati dan saya Wiji Utami. Selanjutnya akan dilanjutkan ke pemateri pertama yaitu Gabriel. Pengertian budget kas adalah schedule tentang estimasi terhadap posisi kas, baik berupa penerimaan kas maupun pengeluaran kas untuk suatu periode tertentu pada masa yang akan datang. Slide selanjutnya. Manfaat penyusunan budget kas diantaranya yaitu 1. Mengetahui posisi kas sebagai hasil rencana operasi perusahaan. 2. Perusahaan akan mengetahui dalam kondisi defisit atau surplus kas. 3. Dipergunakan sebagai dasar untuk mengantisipasi kebutuhan kas karena defisit kas. 4. Sebagai dasar untuk mencapai target dan mengukur keberhasilan perusahaan. 5. Sebagai alat untuk mengkoordinasi kegiatan perusahaan. 6. Periode penyusunan dalam bulanan atau kuartalan. Slide selanjutnya. Penyusunan kas budget terdapat 2 transaksi, yaitu transaksi pertama, transaksi operasi. Di antaranya terdiri dari perputaran produksi atau lamanya barang dibuat, pembelian bahan baku, pengeluaran biaya produksi atau biaya operasi, transaksi penjualan barang jadi. Transaksi kedua adalah transaksi finansial, yaitu pinjaman modal atau utang bertambah, penjualan saham atau obligasi, pembayaran pajak, pembayaran pinjaman dan bunga, dan pengeluaran lainnya yang sejenis. Slide selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Tahapan dalam penyusunan budget kas. Yang pertama, menyusun estimasi terhadap penerimaan kas sesuai dengan rencana operasional perusahaan. Kedua, menyusun estimasi kebutuhan dana dari bank atau sumber lain untuk menutup defisit kas yang ada, yaitu pinjaman yang digunakan untuk menutup defisit kas dicatat pada kolom tersendiri di dalam kas budget pada kolom hutang kumulatif. Apabila terdapat ketentuan harus ada SCBD atau Safety Cash Balance yang telah ditetapkan, hal ini terutama dalam hubungannya dengan meminjam atau mengangsur pinjaman. SCBD sama dengan jumlah kas minimal yang harus dipertahankan perusahaan agar dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Perlu diperhatikan pula saldo kas akhir dari periode lalu merupakan saldo periode sekarang. Maka pinjamannya sama dengan SCBD ditambah defisit dikurang saldo PB. Yang terakhir, menyusun budget kas akhir. Slide selanjutnya. Di sini ada contoh soal. PT Mandiri Maju merencanakan A. Penjualan untuk 6 bulan pertama tahun 2022. Bulan Januari ada 100.000, Februari 110.000, Maret 120.000, April 140.000, Mei 150.000, Juni 160.000. Dari penjualan di atas yang diketahui 30% dijual tunai dengan potongan 5%, 70% dijual kredit dengan pola penerimaan, 60% diterima dalam 1 bulan setelah bulan penjualan. Yang kedua, 40% diterima dalam 2 bulan setelah bulan penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. B. Penerimaan kas lainnya. Januari 40.000, Februari 40.000, Maret 75.000, April 35.000, Mei 30.000, Juni 40.000. C.
C. Rencana pembelian tunai setiap bulan. Januari 50.000, Februari 60.000, Maret 50.000, April 100.000, Mei 80.000, Juni 75.000. D. Pajak dibayar bulan Maret 30.000. E. Pembayaran tunai lainnya diperkirakan pada bulan Januari, Februari, Maret, dan Juni masing-masing 80.000, 100.000, 50.000, dan 40.000. F. Saldo kas bulan Desember pada tahun 2021 50.000 dengan safety cash 70.000. Pertanyaannya, dari data di atas, susunlah cash budget untuk semester 1 atau 6 bulan tahun 2022. Schedule penerimaan penjualan. Pada bulan Januari, total penjualannya 100.000. 30% dikali 100.000 sama dengan 30. 5% pot tunai 1,5 itu dari 30% dikali 30. Penjualan tunai diterima 28,5 itu dari 30 dikurang 1,5. Penjualan kredit 70% itu dari 100 dikali 70. Pada bulan Februari, total penjualan itu 110. 30% tunai, 33 itu dari 110 dikali 30%. Hasilnya 33. 50% pot tunai itu dari 5% dikali 30 sama dengan 1,65. Penjualan tunai diterima pada bulan Februari itu 31,35 dari 33 dikurang 1,65. Penjualan kredit 70% itu dari 110 dikali 70% yaitu 77. 60% 1 bulan setelah penjualan itu dari 70%, 70 dikali 60% sama dengan 42. Pada 2 bulan selanjutnya belum ada dikarenakan akan loncat ke bulan selanjutnya, pada bulan Maret. Lalu piutang diterima itu 42. Maret itu total penjualan 120. 30% tunai itu 30 dikali 120 sama dengan 36. 50% pot tunai itu dari 5% dikali 42 yaitu 2,1. Penjualan diterima itu hasilnya 39,9 dari 42 dikurang 2,1. Penjualan kredit 70% itu dari 140 dikali 70% sama dengan 98. 60% 1 bulan setelah penjualan itu 50,4 sama seperti bulan sebelumnya. 40% 2 bulan setelahnya sama seperti bulan sebelumnya itu 30,8. Jadi total piutang diterima itu 81,2. Pada bulan Mei total penjualan 150, 30% tunai 45, 5% pot tunai 2,25, penjualan tunai diterima 42,75, penjualan kredit 70% 105, 60% 1 bulan setelah penjualan itu 58,8, 40% 2 bulan setelah penjualan itu 33,6, dan piutang diterimanya itu totalnya 92,4. Pada bulan Juni total penjualan 160, 30% tunai 48, 5% pot tunai 2,4, penjualan diterima 45,6 itu dari 48 dikurang 2,4 seperti sebelumnya. Penjualan kredit 70% 112, 60% 1 bulan setelah penjualan itu 63, 40% 2 bulan setelah penjualan itu 39,2, dan piutang diterimanya itu 102,2 hasil dari 63 ditambah 39,2. Nah, pada bulan Juli itu 60% 1 bulan setelah penjualan itu 67,2, dan 40% 2 bulan setelah penjualan itu 42.
Dan pada bulan Agustus, 40% 2 bulan setelah penjualan itu 44,8. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada PT Mandiri Maju cash budget 1 tahun 2022. Penerimaan pada bulan Januari, yang pertama itu ada penjualan tunai sebesar 28,5, itu dapat dari slide sebelumnya, itu pada kolom penjualan tunai diterima. Kemudian piutangnya 0, penerimaan lainnya itu 40. Total penerimaannya 68,5. Total dari penjualan tunai, piutang, sama penerimaan lain. Penjualan tunai pada bulan Februari itu 31,35, piutangnya sebesar 42, penerimaan lainnya 40. Jadi total penerimaannya itu 113,35. Penjualan tunai pada bulan Maret yaitu 34,2, piutangnya sebesar 74,2, dan penerimaan lainnya 75. Sehingga total penerimaannya yaitu 183,5. Selanjutnya penjualan tunai pada bulan April yaitu sebesar 39,9, piutangnya 81,2, dan penerimaan lainnya 35. Jadi total penerimaannya itu 156,1. Selanjutnya penjualan tunai pada bulan Mei yaitu sebesar 42,75, piutangnya sebesar 92,4, dan penerimaan lainnya 30. Jadi total penerimaannya 165,15. Yang terakhir penjualan tunai pada bulan Juni itu sebesar 45,6, piutangnya 102,2, penerimaan lainnya 40. Jadi total penerimaannya sebesar 187,8. Selanjutnya ada pengeluaran. Pengeluaran yang pertama itu pembelian tunai. Pembelian tunai itu didapatkan dari soal yang C, rencana pembelian tunai setiap bulannya, mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Dengan masing-masing nominal, pembelian tunai pada bulan Januari itu 50, kemudian pajaknya pada bulan Januari itu 0, pembayaran lainnya itu 80, pembayaran lain itu didapatkan dari yang E, pembayaran tunai lainnya diberikan pada bulan Januari, bulan Maret, dan Juni, dan seterusnya. Kemudian total pengeluarannya 130. Sehingga surplus atau defisitnya 61,5. 61,5 itu dihasilkan dari total penerimaan sebesar 68,5 dikurang dengan total pengeluaran sebesar 130. Selanjutnya pembelian tunai pada bulan Februari itu 60, pajaknya 0, pembayaran lainnya itu 100, sehingga total pembayarnya 160. Sehingga didapatkan defisit sebesar 46,65. Dari 113,35 dikurangi dengan 160. Selanjutnya pembelian tunai pada bulan Maret yaitu 50, pajaknya 30, pajak 30 didapatkan dari soal yang pajak dibayar bulan Maret sebesar 30.000. Pembayaran lainnya 0, total pengeluarannya sebesar 80, sehingga dihasilkan surplus sebesar 103,4. Selanjutnya pembelian tunai pada bulan April yaitu 100, pajaknya 0,
pembayaran lainnya 50, total pengeluarannya 150, sehingga didapatkan surplus sebesar 6,1. Selanjutnya pembelian tunai pada bulan Mei, yaitu 80, pajaknya 0, pembayaran lainnya 0, total pengeluarannya 80, sehingga dihasilkan surplus sebesar 85,15. Yang terakhir, pembelian tunai pada bulan Juni sebesar 75, pajaknya 0, pembayaran lainnya 40, total pengeluarannya 115, sehingga dihasilkan surplus sebesar 72,8. Kemudian transaksi finansial, saldo PB atau saldo awal sebesar 50, pada bulan Januari sebesar 50. Kemudian terima atau bayar pinjaman sebesar 81,5. Terima bayar atau pinjaman itu dihasilkan dari pinjaman pada bulan Juni sebesar 70 ditambah 61.500 dikurang 50.000. Sehingga dihasilkannya 131,5. Tadi ada defisit pada bulan Januari sebesar 61,5. Sehingga saldo awal bulannya itu 70. Hutang kumulatifnya 81,5. Selanjutnya saldo awal bulan pada bulan Februari yaitu 70. Terima bayar atau pinjamannya 46,65. Hasilnya 116,65. Defisitnya 46,65. Sehingga saldo akhir bulannya itu 70. Hutang kumulatifnya 128,15. Selanjutnya saldo awal bulan pada bulan Maret yaitu 70, terima bayar pinjamannya 0, sehingga dihasilkan 70, terdapat surplus sebesar 103,4, saldo akhir bulannya itu 173,4, sehingga hutang kumulatifnya itu 128,15. Selanjutnya saldo awal bulan pada bulan April 173,4, terima bayar pinjamannya 109,5, sehingga hasilnya 63,9, dan terdapat surplus sebesar 6,1, saldo akhirnya 70, sehingga hutang kumulatifnya itu 18,5. Saldo awal bulan pada bulan Mei 70, terima bayar pinjamannya 18,5, sehingga hasilnya 51,5. Kemudian terdapat surplus sebesar 85,15, saldo akhir bulannya itu 136,65, sehingga hutang kumulatifnya itu 0. Kemudian saldo awal bulan pada bulan Juni itu 136,65, terima bayar pinjamannya 0, sehingga dihasilkan 136,5. Terdapat surplus sebesar 72,8, saldo akhir bulannya itu 209,45, sehingga hutang kumulatifnya itu 0. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.